ulama alam yang bernama Muhammad Abduh. Muhammad Abduh atau Syekh Muhammad Abduh, beliau lahir pada tahun 1849 dan wafat pada tanggal 11 Juli 1905. Muhammad Abduh adalah seorang teolog Muslim, mufti Mesir, pembaharu liberal, pendiri modernisme Islam, dan seorang tokoh penting dalam teologi dan filsafat yang menghasilkan Islamisme modern. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abduh Ibnu Hasan Khairullah, yang dilahirkan pada tahun 1849 Masehi di Mahallat al-Nasr di daerah kawasan Sibrohait di Provinsi Al-Bukhairah, Mesir. Ayahanda beliau bernama Hasan Khairullah yang berasal dari Turki, dan ibunya bernama Zunaina yang berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai ke suku bangsa yang sama dengan Umar bin Khattab. Pada tanggal 11 Juli 1905, Muhammad Abduh itu dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah agak lama ia menderita kanker hati di usia yang belum begitu tua, yaitu sekitar umur 56 tahun. Yang kedua yaitu mengenai karya-karya Muhammad Abduh. Begitu banyak karya-karya yang dihasilkan beliau, dari mulai tafsir hingga dalam bentuk buku, dalam bentuk tulisan. Salah satunya yaitu yang pertama mengenai Risalah Al-Waridah di Kairo pada tahun 1874 yang menyangkut bidang ekonomi dan politik. Yang kedua yaitu mengenai Hasyiah ala Dawani li al-Aqaid al-Adudiyah di Kairo pada tahun 1876 yang menyangkut tentang tasawuf dan mistik. Yang ketiga itu mengenai Syarah Nahjun al-Balaghah yang di Beirut pada tahun 1885, sebuah uraian mengenai karangan Sayyidina Ali yaitu sebagai khalifah keempat, dan masih banyak lagi yang bisa kalian lihat pada layar. Dan yang terakhir mengenai hasil pemikiran kalam dari Muhammad Abduh. Bagi Abduh, di samping ia mempunyai daya pikir, manusia juga mempunyai kebebasan memilih yang merupakan sifat dasar alaminya. Jika sifat dasar ini dihilangkan dari manusia, maka dia bukan manusia lagi, melainkan makhluk lain. Manusia dengan akalnya mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengambil keputusan dengan kemauannya dan mewujudkan perbuatannya dengan daya yang ada dalam dirinya. Dia salah satu seorang ulama yang besar yang menjadi reformer dunia Islam, yang pembawa nafas baru dalam pembangkit daya ijtihad di zamannya hingga beliau wafat. Muhammad Abduh adalah seorang tokoh salaf yang banyak mencurahkan perhatiannya pada teks agama, yaitu di Al-Quran,
menghargai peranan akal. Ia juga menguasai materi perbedaan yang terjadi di antara kelompok teolog Islam. Muhammad Abduh berpendapat bahwa Islam adalah agama tauhid. Memahami tauhid tidak lepas dari penggunaan akal, di samping wahyu yang jadi sandaran. Menurut Abduh, jalan yang dipakai untuk mengetahui Tuhan bukanlah wahyu saja, tetapi juga akal. Akal dengan kekuatan yang ada dalam dirinya berusaha untuk memperoleh pengetahuan tentang Tuhan dan wahyu. Untuk memperkuat pengetahuan akal itu, dan akal juga menyampaikan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh akalnya. Inilah dasar Islam teolog Muhammad Abduh juga diterapkan kepada aliran-aliran teologi Islam. Dan Muhammad Abduh juga menyebut sifat-sifat Tuhan dalam risalahnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa beliau itu cenderung pada corak teolog Mu'tazilah, di mana peranan akal sangat dominan dalam menetapkan suatu teori keputusan teologisnya. Sekian pemaparan materi mengenai ulama. Yang pertama, ulama Muhammad Abduh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rohmatul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmatul Hasanah, NIM 1908205024. Di sini saya akan sedikit mengupas tentang Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tanggal 17 Oktober 1817 dan meninggal pada tanggal 27 Maret 1898. Menurut keterangan nasabnya, berasal dari keturunan Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW. Neneknya, Sayyid Hadi, merupakan salah satu pembesar istana Mughal pada masa pemerintahan Al-Maghir II, yaitu 1754 sampai 1759. Singkatnya, Sayyid Ahmad Khan berasal dari keluarga berstatus tinggi, modernis, berorientasi barat, dan cukup mengenal kehidupan orang Inggris. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang karya-karyanya. Yang pertama ada karya dalam bidang studi sejarah India, yang kedua ada karya dalam bidang agama Islam. Yang pertama karya dalam studi sejarah India ada Asrul al-Sanadid 1847 dan Jama'ijam 1940, yang mana membicarakan tentang sejarah raja-raja Mughal serta komentar kritis terhadap keruntuhannya. Yang kedua, dari karya dalam bidang sejarah India itu ada Silsilah Ul-Mulk 1852, Tarikh Ifirus Sahih, dan Tuzuk Izahangiri yang membahas seputar hal yang sama. Yang kedua ada karya dalam bidang agama Islam. Di dalam karya bidang agama Islam yaitu ada Tafsir Al-Quran. Ada 7 jilid yang ditulisnya pada periode 1880 sampai 1904. Yang kedua ada Risalah Ibtal Al-Ghulami yang menyuarakan pandangan Islam tentang penghapusan sistem perbudakan. Dan yang terakhir ada Komprehensif Tabyin Al-Kalam fi Tafsir At-Taurat wal Injil ala Murad al-Islam, yaitu yang mana di dalamnya mempersoalkan tentang bagaimana Injil memandang Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu hasil pemikiran Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan mempunyai kesamaan pemikiran dengan Muhammad Abduh di Mesir. Setelah Abduh berpisah dengan Jamaluddin al-Afghani dan kembali dari pengasingannya, keyakinan, kekuatan, dan kebebasan kebebasan akal menjadikan Khan percaya bahwa manusia bebas untuk menentukan kehendak dan melakukan perbuatannya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sena.
Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot pada tahun 1873. Beliau berasal dari keluarga kasta Brahmana Kashmir. Beliau tinggal di Eropa kurang lebih selama 3 tahun. Sekembalinya dari Munich, beliau menjadi advokat dan juga sebagai dosen. Buku yang berjudul The Reconstruction of Religious Truth in Islam adalah kumpulan dari ceramah-ceramahnya sejak tahun 1982 dan merupakan karyanya terbesar dalam bidang filsafat. Pada tahun 1930, beliau memasuki bidang politik dan menjadi ketua konferensi tahunan Liga Muslim di Allahabad. Kemudian pada tahun 1931 dan tahun 1992, beliau ikut dalam konferensi Meja Bunda di London yang membahas konstitusi baru bagi India. Pada bulan Oktober tahun 1933, beliau diundang ke Afghanistan untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul. Pada tahun 1935, beliau jatuh sakit dan bertambah parah setelah istrinya meninggal dunia pada tahun itu pula, dan beliau meninggal pada tanggal 20 April 1935. Beberapa karya monumental. Yang pertama, Ilm al-Iqtisad 1903. Yang kedua, Development of Metaphysics in Persia, A Contribution to the History of Muslim Philosophy 1908. Yang ketiga, The Reconstruction of Religious Truth in Islam, atau Pembangunan Kembali Pemikiran Keagamaan dalam Islam 1934. Dan yang terakhir, Javid Nana, Kitab Kebaikan 1932. Islam dalam pandangan beliau menolak konsep lama yang menyatakan bahwa alam bersifat statis. Islam, katanya, mempertahankan konsep dinamis dan mengakui adanya gerak perubahan dalam kehidupan sosial manusia. Tujuan diturunnya Al-Quran, menurut beliau adalah membangkitkan kesadaran manusia sehingga mampu menerjemahkan dan menjabarkan nas-nas Al-Quran yang masih global dalam realita kehidupan dengan kemampuan nalar manusia dan dinamika manusia yang selalu berubah. Inilah yang dalam rumusan fikih disebut ijtihad, yang oleh beliau disebutnya sebagai prinsip gerak dalam struktur Islam.